Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami, Bapak Ibu, dalam rangka pengimbasan BIMTEK AKM yang sudah diselenggarakan oleh Kemendikbud dari tanggal 4 Januari, itu sesi yang pertama, 4 sampai 8 Januari. Dan sekarang masih berlangsung, Bapak Ibu, masih berlangsung sesi yang kesekian. Jika Bapak Ibu berminat, silakan bisa bergabung untuk mengikuti BIMTEK AKM oleh Kemendikbud. Dan pengimbasannya boleh seperti ini nantinya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih waktunya bisa bergabung di sini dalam pengimbasan AKM. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan dalam pengimbasan AKM ini bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, kami dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah yang akan mencoba memberikan pengimbasan AKM, BIMTEK AKM yang sudah dilaksanakan oleh Kemdikbud. Pengimbasan BIMTEK AKM. Let's do study. Oke, Bapak Ibu, sama-sama kita belajar mengenai AKM. Tentunya Bapak Ibu sudah mendengar isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, bahwa AKM sudah santer di khalayak ramai dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat, bahkan mungkin internasional, Bapak Ibu, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan beberapa kebijakan yang baru. Yang pertama adalah kebijakan baru tentang asesmen nasional, yaitu diantaranya akan ada AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Ini terbitan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan. Apa yang melatar belakangi dari AKM itu sendiri, Bapak Ibu semuanya, kita ketahui situasi saat ini, yaitu masa pandemi ini, bahwa di tahun 2020 dilatar belakangi adanya materi UN yang terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan hanya konten, bukan kompetensi penalaran. Yang selanjutnya ada UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Jadi hanya individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan hanya penilaian siswa. Dan UN hanya menilai aspek kognitifnya dari hasil belajar saja, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, situasi saat ini yang melatar belakangi munculnya adanya arahan kebijakan yang baru oleh Kemendikbud, yang dalam hal ini adalah Mas Menteri, yang sama-sama kita ketahui, yaitu Mas Menteri kita, siapa namanya Pak Bu ya? Mas Menteri kita ya, yang masih berusia, masih sebaya dengan kita semuanya, kurang lebih 35 tahun atau 36 tahun. Yaitu arahan kebijakan baru di sini, bahwa tahun 2020 UN yang khususnya ada di SMP dan SMA, dan kalau di SD namanya UTS, ujian sekolah, itu terakhir untuk dilaksanakan kalinya di tahun 2020. 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Di antaranya ada literasi, numerasi, dan karakter. Nah, ini dilakukan pada siswa terutama di jenjang sekolah yang di kelas 5, 8, dan 11. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.
Dan ini juga dipengaruhi adanya mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Jadi Indonesia kalau urutan ke PISA, Bapak Ibu, masih jauh dengan negara-negara yang lain. Maka dari itu ini yang melatar belakangi adanya asesmen. Nah, apa sih asesmen nasional itu, Bapak Ibu semuanya? Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi dari SD, SMP, dan SMK, SMA dan SMK. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar. Ya, yang tadi sudah sampaikan, ada literasi, ada numerasi, dan karakter. Jadi semua aspek tercakup di dalamnya. Serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid, bukan di akhir jenjang satuan pendidikan, atau bukan di ujung, kelas ujung, bukan ya Bapak Ibu. Nah, asesmen nasional ini digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen itu sendiri. Hasil asesmen nasional tidak memuat skor atau peserta didik secara individual, tetapi nanti secara keseluruhan di pihak sekolah. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Jadi ini dikembalikan kepada penyelenggara satuan pendidikan, yaitu sekolah masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuan asesmen nasional di sini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dari pihak sekolah masing-masing. Nah, dilakukan untuk mengevaluasi kerja satuan pendidikan itu sendiri dan sekaligus menghasilkan informasi-informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa itu sendiri. Nah, ini gambarannya asesmen, terus pihak sekolah mendapatkan informasi terkait akan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan berdampak kepada karakter atau kompetensi siswa itu sendiri. Asesmen nasional itu dilaksanakan di semua sekolah, Bapak Ibu, dengan respondennya adalah semua, itu ada murid, ada guru, dan kepala sekolah. Ya, ada murid, ada guru, dan kepala sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi murid kelas 5 di SD, kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di SMA. Ya, maksimal untuk murid yang diambil untuk asesmen Bapak Ibu, itu untuk SD itu hanya 30 murid. Jadi hanya sampelnya 30 murid dari rombel yang ada. Sedangkan SMP, SMA, dan SMK itu akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi respondennya itu sebanyak 45 murid. 40 murid dari rombel yang ada. Nah, itu Bapak Ibu. Dan guru SD atau SMP atau SMA juga semua guru menjadi responden. Tidak menutup kemungkinan kita semuanya akan menjadi responden Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah itu beda nantinya. Akan dijelaskan lebih ke bawah lagi. Pesertanya sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa peserta asesmen nasional adalah dari SD, SMP, dan SMA. Nah, ini pesertanya untuk asesmen nasional kepala sekolah, guru, murid yang dipilih stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemendikbud itu sendiri. Nah, sedangkan khusus yang peserta AKM Bapak Ibu dan survei karakter, nah, kan nantinya ada asesmen nasional yang tadi di atas jelaskan bahwa ada AKM, asesmen kompetensi minimum,
SK atau survei karakter, dan SLB, survei lingkungan belajar. Nah, untuk siswa itu sendiri ada dua yang harus diikuti, yaitu AKM dan SK. AKM itu asesmen kompetensi minimum, yang kedua SK itu survei karakter. Nah, untuk guru sama kepala sekolah itu menjadi responden SLB atau survei lingkungan belajar. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan. Di gambarannya asesmen nasional untuk siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Untuk siswanya itu mengikuti AKM. Itu AKM di sini di antaranya ada literasi dan ada numerasi. Nah, ini akan menghasilkan sebuah hasil belajar kognitif. Jadi lebih kepada kognitifnya. Sedangkan survei karakter ini akan menjadi hasil belajar sosial emosionalnya. Guru kepala sekolah di sini survei lingkungan belajar, itu hanya karakteristik input dan proses pembelajarannya pada sekolah masing-masing. Apa sih yang diukur Bapak Ibu tentang asesmen ini? Yang diukur adalah di sini asesmen kompetensi minimum. Di dalam literasi membacanya adalah kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Dan yang numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Itu Bapak Ibu. Nah, survei karakter diantaranya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat nih ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Nah, sedangkan survei lingkungan belajar ini nanti ada iklim sekolah, iklim kebinekaan sekolah, sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan oleh banyak kalangan masyarakat, Bapak Ibu. Apa bedanya UN sama AKM dan SK? Nah, AKM di sini yang sudah disampaikan bahwa akan diselenggarakan di kelas 5 atau level 5. Nah, waktu penyelenggaraan sebetulnya Bapak Ibu, itu menurut informasi pertama dari Kemdikbud akan dilaksanakan bulan Maret besok. Tapi dengan ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ada, karena yang akan diukur adalah nanti siswa yang baru kelas 4 sekarang, dan siswa yang baru kelas 7, dan siswa yang baru kelas 10. Nah, maka dari itu, AKM diundur di bulan September ataupun nanti Oktober. Itu Bapak Ibu. Perbedaan UN sama AKM apa sih? Kalau kita lihat jenjang penilaian, itu UN itu hanya dilaksanakan di SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan AKM dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, itu perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika ada wali murid yang bertanya, apa itu AKM atau apa itu UN, nah Bapak Ibu bisa memberikan alasan di sini, memberikan informasi-informasi yang ada. Level muridnya, kalau UN itu hanya tingkat akhir. Kalau AKM di level 5, level 8, dan level 9, level 11. Itu Bapak Ibu. Sedangkan jenis tesnya, kalau jenis tesnya itu high stake. Jadi kalau AKM itu low stake ya Bapak Ibu. Kalau UN itu tingkat tinggi, bisa dibilang soalnya adalah soal soal yang best odds atau yang tingkat tinggi ya, high order thinking.
Dan model soalnya kalau UN itu hanya pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan AKM Bapak Ibu ini dari pilihan ganda, ada pilihan ganda dan menjodohkan isian singkat dan uraian. Waktunya kalau UN itu hanya 4 hari, kalau AKM hanya 2 hari. Nah, pelaksanaannya kalau UN itu semi online, kalau AKM full online dan semi online serta offline. Metodenya CBT atau computer based test, kalau AKM MSAT atau computer multi-stage adaptive testing. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, apa sih komponen-komponen itu di AKM itu sendiri Bapak Ibu? Nah, ini komponennya. Nah, ada literasi membaca itu terkait tentang konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Kalau di literasi numerasi, ada konten juga, proses kognitif juga, dan konteks juga. Nah, ini secara singkat diuraikan, secara singkat disampaikan kalau konten membaca itu ada teks, informasi, dan sastra. Sedangkan kognitif itu menemukan informasi, interpretasi, dan evaluasi serta refleksi. Nah, dan konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan scientific. Nah, sedangkan di numerasi itu untuk kontennya ada bilangan, pengukuran, geometri, data, dan uncertainty, dan aljabar. Proses kognitifnya ada pemahaman, aplikasi, penalaran, dan konteksnya sama dengan yang membaca. Ini disampaikan juga bentuk soalnya di sini Bapak Ibu, dan ada penjelasannya. Tadi PG pilihan ganda, PGK adalah pilihan ganda kompleks. Itu jawabannya lebih dari satu ya. Kalau pilihan ganda kompleks ada menjodohkan dan ada esai, isian singkat juga. Nah, ini penjelasan secara terperincinya Bapak Ibu mengenai komponen AKM. Nah, di literasi membaca ataupun numerasi. Untuk kontennya itu teks informasi yang tadi seperti apa, teks visi lah seperti ini, dan numerasi bilangan, pengukuran geometri. Nah, ini penjelasannya secara gamblang di sini, secara mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi ada gangguan sedikit mengenai jaringan. Nah, ini juga penjelasan secara terperinci tentang proses kognitifnya, konteksnya. Ini Bapak Ibu. Jadi menemukan informasi itu mencari, mengakses, dan seterusnya. Nah, yang konteks personal, sosial budaya, saintifik. Nah, di sini juga dijelaskan Bapak Ibu. Nah, secara gamblangnya. Nanti bisa di-upgrade atau di-update Bapak Ibu semuanya ketika ada pertanyaan atau tanya jawab daripada wali murid yang bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, saya lanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas juga Bapak Ibu survei karakter. Nah, di sini profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, berkebinekaan ya Bu, Bapak Ibu ya. Jadi artinya bermasyarakat yang majemuk di sini, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, terus soal dan kisi-kisinya seperti apa Bapak Ibu? Nah, di sini pilihan ganda itu hanya dapat memilih satu jawaban benar saja atau satu soal. Pilihan ganda yang kompleks itu memilih lebih dari satu jawaban. Menjodohkan berarti menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya.
Dan isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan atau kata, menyebutkan nama benda, tempat, atau yang lainnya. Kalau urean bisa menjelaskan jawabannya secara gamblang, Bapak Ibu. Nah, ini bentuk soalnya, Bapak Ibu, saya sampaikan. Saya contohkan soal literasi membaca di kelas 5. Ini ada sebuah teks yang kurang lebih ada berapa paragraf ini, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ada 4 paragraf ya, Bapak Ibu. Dari teks ini diharapkan nanti ini bentuk soalnya. Bentuk soal yang pertama adalah seperti ini, Bapak Ibu. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Nah, jadi ini ada pernyataannya, siswa diminta ini sesuai atau tidak sesuai dengan teks. Dan bentuk soal kedua, memilih pesan-pesan yang ada di teks tersebut. Nah, ini bentuk yang ketiga. Contohnya Anda cermati pantun berikut. Nah, anak-anak diminta apakah pantun tersebut sesuai dengan teks atau tidak, dan berikan bagian dari teks yang mendukung jawabanmu. Nah, ini untuk mengeksplorasi anak-anak. Ini salah satu contoh literasi atau contoh soal literasi membaca di kelas 5, Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang numerasi. Salah satu contoh soalnya seperti ini. Jadi ada sebuah soal di sana adalah tentang membuat bolu kukus. Nah, diketahui resepnya, diketahui berapa yang dibutuhkan untuk membuat bolu kukus, berapa kilogram, dan macam-macam. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Ada pilihan singkat, ada pilihan gandanya, dan ada juga di sini menunjukkan sebuah soal yang diminta untuk diberikan jawaban atau caranya seperti apa itu, Bapak Ibu. Nah, jadi perhitungannya, siswa diminta secara urut untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, ini salah satu contoh soal numerasi dan literasi membacanya di kelas 5. Sengaja saya ambil hanya di kelas 5 saja. Kalau yang SMP, kelas 8, dan kelas 11, di lain waktu, karena untuk saat ini fokus saya ada di SD saja dulu. Alokasi waktu AKM kapan, Bapak Ibu? Alokasi waktu AKM di sini dibagi menjadi 2 hari, yaitu hari pertama dan hari kedua. Untuk SD, itu hari pertama tes literasinya sebanyak atau selama 75 menit. Sedangkan survei karakternya adalah 20 menit. Nah, dan hari kedua sama, Bapak Ibu ya. Ada tes numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Sedangkan SMP, SMA, atau SMK, Bapak Ibu, itu waktunya 90 menit untuk tes literasi. Tes numerasinya juga 90 menit. Sedangkan survei karakternya adalah 30 menit. Itu, Bapak Ibu. Nah, ini hari pertama dan hari kedua. Kapan seksi pelaksanaannya? Ada perbedaan di sini, Bapak Ibu, untuk SD dan SMP, SMA, atau SMK sederajat. Kalau SD itu waktunya 140 menit. Waktunya 140 menit dalam satu hari itu. Satu hari itu dibagi menjadi 3 sesi. Sedangkan SMP, SMA, atau SMK itu 165 menit. Dibagi menjadi 3 sesi juga. Ada sesi pertama itu persiapan tes, literasi, penjelasan survei, dan survei. Nah, ini yang sesi pertamanya. Sedangkan ini adalah sesi keduanya. Sesi keduanya di sini ada persiapan tes, literasi, dan penjelasan survei, dan survei juga. Dan dilanjut juga ini sesi yang ketiga, sama Bapak Ibu. Jadi semuanya ada 3 sesi. Nah, seksi pelaksanaan untuk
AKM itu sendiri. Nah, setelah adanya pelaksanaan tentunya ada hasil juga bagi sekolah yang mengikuti AKM itu sendiri. Hasil AKM itu dilaporkan dalam 4 kelompok Bapak Ibu dan digambarkan tingkat kompetensi yang berbeda-beda. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Yang kedua, ada dasar. Yang ketiga, ada cakap. Dan yang keempat, ada mahir. Apa ini maksudnya dari masing-masing ini? Nah, maksudnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi tingkat kompetensi literasi membaca contohnya nih. Perlu intervensi khusus, artinya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks ataupun membuat interpretasi secara sederhana. Kalau dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi yang ada dalam teks secara sederhana. Kalau cakap, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang terakhir ini tingkatan yang bagus ya Bapak Ibu, mahir ya. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Nah, jadi lintas teks ini mampu diintegrasikan oleh murid itu, evaluasinya tentang isi, kualitas, cara penulisan, dan bersikap reflektif terhadap teks itu sendiri. Nah, itu beberapa tingkatan untuk hasil AKM ya Bapak Ibu ya, yang literasi. Nah, sekarang yang numerasi. Numerasi juga sama nih Bapak Ibu. Nah, 4 cakap juga, 4 kompetensi juga. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir. Jadi ini semuanya Bapak Ibu ya. Perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep ya, yang parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas ya Bapak Ibu. Dan yang dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Hanya dasar ya Bapak Ibu, kompetensi dasar dalam bentuk baik persamaan langsung, konsep dasar geometri, statistika, serta menyelesaikan masalah matematika yang sederhana, yang rutin. Oke Bapak Ibu, dan cakap dan yang mahir juga. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan hasil AKM untuk menguasai konten, terutama di IPS nih Bapak Ibu, untuk kelas 5. Disajikan bacaan, materi, baru mengenai kooperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan berbagai contoh yang baik. Nah, guru diharapkan menyesuaikan pembelajarnya sesuai tingkat kompetensi murid itu sendiri. Ini, jadi Bapak Ibu, ada 4 tingkatan ini, perlu dijelaskan. Yang pertama, tingkat perlu intervensi khusus. Jadi, guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan itu saja, tapi diberi bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Di tingkat dasar, ini murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan yang pemahaman yang utuh. Di tingkat cakap, murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsinya dan manfaat operasi. Dan yang tingkat mahir, guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan kooperasi itu sendiri. Ini, Bapak Ibu, ini contoh pemanfaatan AKM IPS di kelas 5. Nah, ini contoh AKM di SMP ya Bapak Ibu. Ini saya lewatin saja karena ini buat SMP. Nah, terus tindak lanjut sekolah apa ketika sudah diadakan AKM itu? Tindak lanjutnya adalah sekolah mampu merefleksikan hasil AKM dengan pembelajaran sehingga guru-guru dapat menerapkan teaching at the right level, serta fokus membangun kompetensi
dan karakter murid. Nah, laporan terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang terciptanya iklim yang positif dan kondusif. Itu Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini adalah beberapa pembahasan APM yang sudah saya pelajari di Kemdikbud. Jika nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan boleh bertanya. Oke, Pak Iwan. Ya, Pak Yoyo. Iya, kasih. Saya semua yang disampaikan Pak Iwan, saya screenshot semua, gitu biar saya print, gitu karena baca cepat gitu ya. Dan semuanya mengarah yang dijelaskan adalah kelas 5 ya. Nah, untuk manfaatnya untuk kelas 6 apa, Pak? Jadi ini Pak Yoyo, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya itu. Manfaat di kelas 6 itu dengan adanya asesmen nasional atau di sini siswa KM atau asesmen kompetensi minimum yang dilaksanakan di kelas 5, manfaatnya adalah jadi siswa diambil 30 untuk dites berupa soal literasi numerasi atau literasi membacanya dan survei karakternya. Itu secara random ada 30 siswa diambil, nah nanti dikirim langsung ke pusat sana, Kemdikbud, dan dari pihak sekolah akan mendapatkan laporannya bahwa siswa kelas 5 yang sudah di AKM-kan itu bagaimana hasilnya. Kalau hasilnya memuaskan, artinya bisa buat kelas 6 itu tidak terlalu sulit untuk memberikan pengajaran ataupun tes-tes yang akan dilaksanakan dari pihak sekolah itu sendiri. Tetapi ketika ada perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan oleh siswa yang kelas 5 yang sudah diakankan itu dilaksanakan di kelas 6. Jadi bedanya dengan UN adalah begini, Pak Yoyo. Ketika UN kan anak kadang ada yang mendapatkan nilai yang kurang atau yang kurang memuaskan lah gitu ya. Di UN itu karena dilaksanakan di kelas ujung, pihak sekolah tidak bisa memperbaiki pembelajaran-pembelajaran yang ada terkait UN itu sendiri. Nah itu. Sedangkan kalau AKM itu bisa dilaksanakan untuk semuanya itu. Ketika di AKM ada beberapa kendala ataupun nilainya kurang memadai atau kurang maksimal, bisa diperbaiki di level 6-nya oleh guru-guru level 6 itu sendiri. Jadi, nah ini juga baik untuk sekolah itu sendiri, bukan hanya untuk siswa. Jadi perbaikan pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan di sini, nih saya sampaikan lagi di sini. Coba lagi di sini. Bentar, Pak. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Jadi, asesmen itu untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama di sekolah itu. Ketika di kelas 5 dites, asesmen, pihak sekolah menerima informasi terkait asesmen itu sendiri. Ya, jika ada kendala bisa diperbaiki kualitas pembelajarannya, yaitu di level 6. Jadi ini tugas guru-guru nanti di level 6 beserta jajarannya. Itu sehingga akan berdampak kepada siswa dengan hasil yang memuaskan serta pada karakter siswa itu sendiri. Ya, itu tugas di kelas 6-nya. Itu Pak Yoyo. Lalu Pak, gini. Nah, yang kita itu satu level itu ada sekitar 120 siswa ya. Sedangkan Betul. yang di asesmen itu 30 siswa di kelas 5 itu ya. Ya. Kemudian sisanya itu gimana nasibnya? Ya, jadi ini untuk adalah sistemnya random purposing, Pak Yoyo. Jadi
randomnya bukan secara random, tapi ada maksud tertentu. Randomnya diambil langsung 30 siswa dengan maksud adalah jika ada perubahan, maka ya 30 itu menjadi utusan dari 120 itu sendiri. Kalau 30 baik, ya semuanya dilabelkan baik begitu. Tetapi kalau dari 30 siswa itu sendiri ada kendala-kendala atau masih kurang, dirasa kurang, berarti dari 120 anak itu perlu adanya perbaikan kualitas pembelajaran itu. Jadi random purposing, acak tapi ada maksud tertentu untuk ke sana. Ya itu Pak Yoyo. Ada kemiripan nggak dengan unggulan? Siswa unggulan. Oh, nggak ada Pak Yoyo. Unggulan. Beda. Ada. Lain ya. Siswa unggulan nggak ada di sini. Ya, jadi ini semuanya bisa dilaksanakan tes, tetapi dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang ada. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di sini, siswa yang diambil untuk asesmen itu yang sekiranya buat sekolah itu bisa memberikan yang terbaik dari sisi kognitifnya, dari sisi sarana prasarana yang ada. Jadi kalau ada siswa yang bagus diambil oleh siswa tapi sarannya nggak memadai, nah itu dia bisa. Karena ini kan nanti sumbernya akan diambil juga oleh dari beberapa sumber. Ada yang dari Dapodik, ada yang dari pihak sekolah itu sendiri, dan yang lainnya. Jadi akan dipadukan siswa mana yang akan diambil untuk dilaksanakan AKM itu. Oh gitu. Oke, makasih Pak. Lanjut yang lain. Pak Yoyo. Makasih juga. Yang lain Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau dirasa cukup, ya mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar lebih baik lagi. Saya juga masih belajar Bapak Ibu tentang memahami AKM ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya dan Bapak Ibu semuanya. Sehingga jika nanti ada yang keliru penyampaiannya, bisa diperbaiki bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, ini terutama nanti di kelas 5, jika nanti ada pertanyaan dari wali murid tentang AKM, bisa membantu untuk memberikan sedikit informasi yang ada saat ini. Walaupun sekarang Google itu ada. Kalau dibilang guru sama Google, cerdasan mana? Kalau hanya untuk mencari kecerdasan, mungkin mohon maaf, Google lebih segalanya. Tapi guru itu bukan seperti itu. Nah, bukan hanya memberi kecerdasan saja, tapi mendidik dan yang baik untuk siswa itu sendiri dan kepada semuanya. Nah, itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika tidak ada yang lagi ditanyakan, dari saya cukup sekian. Mohon maaf untuk waktunya Bapak Ibu. Sampaikan hal yang baik Bapak Ibu ketika mendapatkan sedikit ilmu, dan jika ada yang salah mohon di-keep dan disampaikan untuk perbaikan kami semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang hebat dan menjadi manusia yang hebat buat diri sendiri terutama, dan umumnya buat yang lain. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naya udah dadah tuh. Naya, dadah Naya. Udah dadah dia. Bu Dewi nggak nanya, Bu Dewi. Biasanya suka nanya. Mau nanya apa ya? Bingung saya, panjang banget. Ntar kalau ada wali murid yang nanya juga saya bingung ini jawabnya apa.